Mas Icang, Yes. lagi-lagi nih KPK baru-baru ini melakukan OTT. Oke. 2 hari 3 kasus. Sudah jadi event mingguan, Bung, kayaknya. Betul, jadi udah lumayan rutin ya. Rutin ini. Kemarin kan Bung Mahfud sempat nyebut ya, hat-trick di Lampung. Di Lampung Sekarang Tengah. hat-trick juga, Bung. Hat-trick 3 kasus. 3 kasus. Dalam 2 hari ini, berarti ya. Oh, oke. Dan olehkannya kita rasanya harus apa terlebih dahulu ini sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik kembali. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga prima. Ini seperti kami di sini di episode Breaking Politik sepekan, meski dalam kondisi yang hujan begitu ya, selalu hujan nih di akhir tahun ini, tapi semoga kita juga selalu prima nih untuk memberikan ulikan-ulikan terkait dengan isu-isu politik. Yang kali ini isu politiknya itu kita tidak akan membahas isu yang spesifik karena episode ngutik kali ini merupakan episode Breaking Politics sepekan, di mana saya juga nggak sendirian karena teman diskusi saya yang juga sudah hadir di studio ngutik yaitu Bung Mahfud nggak pakai MD dan juga Mas Icang. Halo Bung Mahfud. Halo, Mas Icang. Halo, Nganti. Halo, Mas Icang. Mahfud. Sehat? Sehat-sehat selalu. Sehat ya, selalu. Oke, Mas Icang dan juga Bung Mahfud, seperti tadi yang saya dengar nih di awal itu kan ada pemantik terkait dengan hat-trick KPK yang meng-OTT 3 kasus begitu ya. Nah itu pun akan menjadi salah satu topik pembahasan yang akan kita bahas di episode Breaking Politics sepekan kali ini. Itu adalah yang pertama, dan yang selanjutnya ini juga ada beberapa topik yang juga akan kita bahas, akan kita ulik di episode kali ini. Dan untuk topik yang selanjutnya ini juga masih terkait dengan KPK, yaitu adanya hasil sidang dakwaan di kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret nama mantan Mendikbudristek yaitu Mas Nadiem Makarim. Dan selanjutnya ini juga masih ada terjadi polemik begitu terkait dengan Perpol atau Peraturan Polri tahun nomor 10, maksud saya tahun 2025, ini yang dianggap bertentangan dengan putusan MK atau Mahkamah Konstitusi tentang penempatan polisi di lembaga sipil. Dan selanjutnya ini juga ada yang sedang sangat menjadi sorotan, yaitu kehadiran Presiden Pak Prabowo yang meninjau penanganan bencana di Sumatera. Dan selanjutnya ini juga ada yang juga menjadi sorotan adalah pengibaran bendera putih di Aceh yang rupanya begitu Mas ya, dari catatan saya Bung Mahfud juga ini dianggap sebagian masyarakat adalah bentuk keputusasaan hadapi bencana. Dan Pemprov Aceh juga ini bergerak begitu menyurati PBB yang juga meminta bantuan terkait dengan penanganan bencana di sana. Dan ini selanjutnya juga ada video viral dari Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Bapak Dadan Hindayana yang bermain golf begitu ya. Tapi memang dikabarkan beliau juga sudah mengatakan begitu bahwa itu adalah kondisi di mana memang sedang Penggalangan dana ya, charity ya. Iya, seperti itu. Dan Bung Mahfud dan juga Mas Icang, saya mau langsung ke ulikan yang pertama ini terkait dengan rentetan OTT, operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan di Banten, Jakarta, kemudian Kalimantan Selatan dan Bekasi yang dilakukan tadi Bung Mahfud bilang selama 2 hari 48 jam ya. Betul. Di tanggal 17 dan 18 Desember, betul ya. Dan ini juga kan menargetkan aparat penegak hukum dan pejabat publik begitu. Mirisnya Mas Bung Mahfud yang saya catat ini KPK juga kan mengamankan oknum jaksa banyaknya ya di OTT kali ini. Dan untuk di wilayah Bekasi nih Mas yang saya catat KPK mengamankan Bupati Bekasi yaitu Bapak Ade Kuswara Kunang. Nah terkait dengan kemudian saya ingin ulikannya lebih dalam begitu ya terkait mungkin kronologis Mas dari kasus OTT KPK di 3 daerah ini seperti apa Bung Mahfud? Mas Icang silahkan. Monggo Bung Mahfud. Jadi tadi udah disebutin ya 2 hari belakangan. Iya. Tanggal 17 itu di Banten dulu kan, Banten dan Jakarta lebih tepatnya. Jadi KPK ini mengamankan 9 orang Mas. Oke. 9 orang di
OTT yang di Banten ini, kemudian kurang lebih juga barang bukti juga diamankan sejumlah 900 juta. Yang juga ini tuh melibatkan WNA, Mas. Oke. Di OTTD yang di Banten ini. Kemudian sehari setelahnya ini pada tanggal 18 juga KPK melakukan operasi tangkap tangan atau penggeledahan lah di Bekasi dan juga Kalsel tadi ya, lebih tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Mas. Hulu Sungai Utara. Hulu Sungai Utara. Kemudian di Bekasi itu KPK mengamankan 10 orang, termasuk tadi Bupati. Dan juga yang menarik ini orang tuanya, Mas. Orang tua dari Bupati, ayahandanya, Pak Ade ya. Betul. Ditahan juga. Namun dalam perkembangannya KPK belum rinci nih apa aja kasus yang melibatkan Bupati ini, kemudian peran-perannya seperti apa, ini belum ada rinciannya lah. Masih ada ini ya, gelar perkara dulu betul, ya. Kalau betul. masalah kan 1 kali 24 jam baru nanti decide apa status hukumnya kan. Ya, betul sekali. Jadi dalam 2 hari ini kurang lebih KPK mengamankan 25 orang. 25, berarti yang di Banten itu tadi berapa? 9 orang. 9. Kemudian di Bekasi 10 orang. Yang ketiga di Kalsel 6 orang. 6 orang ya. Yang 2 diantaranya ini melibatkan jaksa, Mas. Oke. Sedangkan yang di Banten ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, Mas. Dari KPK ke kejaksaan. Nah, yang di Kalimantan Selatan ini di Kalsel itu diduga 3 jaksa ini ya terindikasi ikut dalam kasus ini, Mas. Oke. Nah, kalau misalkan di Banten tadi update-nya seperti apa, Mas? Oh iya, ini yang paling baru. Tadi baru saya cek, ternyata gelar perkara untuk Banten Jakarta ini sudah selesai dan sudah ada 5 tersangka. Oke. Yaitu dari jaksa itu juga yang menarik ini ternyata ini kasus pemerasan antar WNA Korea Selatan katanya, Bu. Antar WNA Korea Selatan, kasusnya itu kasus UU ITE. Di persidangan diduga itu ada suap tadi senilai hampir 1 M itu ya. Dan yang menarik itu ini terkait UU ITE. Tapi juga belum dirinci oleh KPK ya seperti apa kasusnya. 5 tersangka dari 9 itu termasuk dari Kejati dan Kejari dari Banten. Dan satu lagi itu ada penerjemah juga, Bung. Itu masuk juga. Apes mungkin dia itu ya, nerjemahin mungkin nggak ini gitu ya, nggak nge-twist, terus juga dia mendapat mungkin bagian itu kita nggak tahu. Tapi memang ini jadi concern kita semua ya, bahwa ada pertanyaan, Bung, ketika KPK itu rutin melakukan OTT KPK, ini pertanda baik atau pertanda apa ini, Bung? Jadi kayak dilema ya, Mas? Dilema, betul. Di satu sisi banyaknya penangkapan atau pemberantasan korupsi, berarti korupsi itu banyak kan? Banyak. Tapi di satu sisi ketika KPK tidak melakukan KPK, belum tentu tidak ada korupsi juga, Mas. Ya, atau kan? belum ketahuan. Atau belum ketahuan aja gitu kan. Tapi lagi-lagi ya yang kita kemarin sempat bercanda, Bung ya. Ini bisa jadi segmen khusus gitu ya. Karena jadi kayak semacam event mingguan gitu ya. Kita bahas ini. Jangan-jangan kita minggu depan akan bahas lagi mungkin. Kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas emang ini sebuah isu yang struktural, Bung ya. Betul. Tidak ada habisnya. Tapi kita lihat nanti seperti apalah. Karena kan yang saya baca itu untuk Bekasi dan Kalsel itu baru mau ditetapkan tersangkanya. Tadi kan sempat disebut ya oleh Bung Mahfud ya soal Bupati Bekasi itu juga diamankan beserta ayahandanya Pak Haji Kunang, Bu. Seorang jawara dari Cikarang dan juga mantan Kades Teladan, Bu. Lagi-lagi ya, Mas ya. Lagi-lagi. Ada unsur disebut unsur gongnya kali ya. Ya itu dia. Yang kemarin itu apa, Bu? Yang kemarin di Bupati Lampung Tengah sebelum di OTT dia menghadiri hardcore dia. Betul, yang melepas merpati sebagai simbol anti korupsi itu kan. Dan sekarang ada kekompakan seorang ayah dan anaknya dalam hal yang tidak patut. Tidak patut. Dan kita tahu lah ya, ini sudah berkali-kali juga di Bekasi ya. Bahkan sebelumnya saya ingat sekali itu tahun 2018 waktu itu bupatinya masih Ibu Neneng. Itu waktu itu tersangkut kasus izin, Bung,
izin pembangunan Meikarta, Bu. Iya, iya. Yang seingat saya itu waktu itu lumayan fantastis, itu ada belasan miliar yang diduga gitu diterima. Dan yang sekarang ini kita belum tahu detailnya seperti apa KPK, tapi yang saya baca selain selain ruang bupati juga yang disegel itu adalah ruang kadis tata ruang, Bung. Kita tahu lah Bekasi kan itu banyak industri, Bung, ya. Betul. Ada banyak pabrik, banyak juga pembangunan di sana. Saya jadi flashback ke Bu Neneng, Bung. Kasus 2015 itu kan kasus perizinan pembangunan Meikarta saat itu. Nah, kita tunggulah nanti gimana KPK ini memproses kasus yang baru ini gitu. Oke, we'll see ya. Dan ini juga kita akan masih membahas seputar KPK nih, Bung Mahfud dan juga Mas Icang. Namun kali ini terkait dengan kasus korupsi dari pengadaan laptop Chromebook, begitu. Karena memang yang saya baca, yang saya catat, begitu ya. Ini Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini telah menggelar sidang dakwaannya dan hasilnya mantan Mendikbudristek yaitu Mas Nadiem Makarim ini didakwa memperkaya diri dengan menerima dana sebesar 800 lebih miliar rupiah begitu. Nah, kemudian Mas, ini yang sedang menjadi sorotan perbincangan begitu ya, adanya penundaan sidang hingga tanggal 23 Desember nanti begitu, karena memang Pak Nadiem sendiri juga kan tidak hadir, katanya sih alasannya kesehatan begitu. Nah, terkait dengan ini monggo ulikan ya Bung Mahfud ataupun Mas Icang. Ya, jadi kan ini sebenarnya kan sidang dakwaan 3 terdakwa itu minus Mas Nadiem. Karena tadi itu berhalangan hadir habis operasi ya. Cuman saya mungkin nggak hendak menyorot yang 3 ini. Yang buat saya menarik itu adalah dakwaan dari jaksa bahwa negara sudah mendapati kerugian sebesar 800 miliar itu dari Mas Nadiem saja. Oh iya. Kalau kita tadi agregat kan 2,18 triliun. Betul. Itu disebut di dakwaan itu mengalir ke 25 pihak. Ada beberapa individu dan juga korporasi juga. Tapi untuk Mas Nadiem ini khusus itu di 800 miliar. Yang menarik buat saya adalah ketika saya baca itu di artikel di majalah Tempo gitu ya. Di Tempo itu disebutkan intinya gini, apakah betul bahwa kerugian sejumlah 800 miliar ini terkait langsung dengan Nadiem atau memang existing project Google sebelumnya sama Gojek? Jadi karena apa? Tidak ada ya sebetulnya itu uang sejumlah itu langsung lari ke atau masuk ke rekening Nadiem, itu nggak ada. Langsung sejumlah 800 tidak ada, itu adalah akumulasi dari nilai kekayaan Mas Nadiem yang naik sejak jadi menteri. Bisa jadi itu juga kan hasil dari pemasukannya sebagai menteri. Itu makanya mungkin di Tempo pun juga masih dipertanyakan, masih abu-abu gitu ya, bahwa sebetulnya skema kerjasama dengan Google ini sejak 2 tahun sebelum jadi Menteri Kebudayaan Pendidikan, Mendikbudristek. Tapi skema itu berlanjut ketika Mas Nadiem jadi menteri. Jadi buat saya itu harus dibuktikan secara rigid apakah betul kekayaan Mas Nadiem naik sekian ratus miliar itu adalah korelasi kuat dengan kerugian kasus proyek ini. Cuman yang saya mungkin masih sedikit yakin bahwa kalau itu disebut ada konflik of interest, mungkin iya. Bahwa ketika menjadi menteri kan Bung ya, sebelumnya kan itu kan sudah diajukan di periode sebelumnya, ditolak oleh Pak Muhadjir Effendi. Nah, ketika beliau jadi menteri, ini kan mengambil dari Google Chrome ya. Waktu itu sempat juga ada semacam pertanyaan, kenapa harus Google yang memang dia investasi di Gojek juga, gitu kan? Kenapa nggak misalkan itu sama taruhlah Windows atau Microsoft gitu kan? Tapi kan itu udah disangkal sama kuasa hukumnya Mas Nadiem ya, bahwa kalau kita ngambil Microsoft Windows itu kan berbayar. Betul. $100 gitu kan. Kalau Google Chrome ini kan free, open source gitu kan, gratis gitu kan. Tapi lagi-lagi menariknya adalah apakah bisa kekayaan Nadiem yang naik semenjak Google investasi ini dikategorikan sebagai kerugian negara? Karena kan lagi-lagi sebelum jadi menteri pun sudah ada skema pendanaan dari Google, Bung. Tapi ketika Nadiem sebagai menteri,
kalau itu kita pertanyakan sebagai apa ya, konflik of interest-nya ada apa enggak? Mungkin ada. Tapi kita harus kaji ulang itu, Bung. Jangan sampai gitu ya, terulang lagi kasus Pak Tom Lembong, Ya, betul. Pak Ibu siapa? Ira ASDP kemarin. ASDP. Harus hati-hati gitu loh ya. Apakah betul kerugian itu sebenarnya kerugian negara atau memang kewajaran dari sistem korporasi yang sebelumnya ada gitu loh. Oke. Namun Mas Icang dan juga Bung Mahfud begitu ya. Di sini saya juga sedikit mencatat ini terkait dengan pernyataan dari jaksa begitu yang menyebutkan bahwa pengadaan yang diarahkan ini tuh secara sengaja katanya ke Chromebook tanpa kajian kebutuhan pendidikan yang objektif. Seperti itu. Nah, sehingga gagal terutama penyebaran atau pemberiannya di daerah khususnya 3T. Itu sih yang jadi fokusnya yang juga akhirnya tadi yang dicatat adalah kerugian negara ini yang ditaksir mencapai 2,1 triliun akibat kemahalan harga dan juga pengadaan sistem pendukung yang tidak bermanfaat. Nah, itu memang klaster yang berbeda menurutku sih. Kalau soal tadi kerugian apa ya dari segi harga segala macam. Tadi yang saya permasalahkan atau tadi di Tempo juga dibahas mengenai jumlah kerugiannya itu. Apakah betul memang angkanya fantastis itu adalah kerugian langsung apa enggak? Karena kan kita tahu ada istilah correlation not causation gitu ya. Mungkin terkait tapi bukan kausalitas gitu loh. Bisa jadi itu kerugian segitu itu apa ya, sebuah angka yang memang didapat dari kewajaran aksi korporasi aja gitu loh. Tapi kalau tadi dakwaan yang tadi itu menurut saya itu beda klaster lagi sih itu. Siap kalau begitu Mas Icang dan juga Bung Mahfud, sayangnya di segmen ini kita harus jeda terlebih dahulu, nanti ulikannya kita sampaikan lagi di segmen yang selanjutnya. Sahabat Gutik dan juga pemirsa Sinpo TV, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali dengan beragam ulikan-ulikan lain yang hadir di topik BPS kali ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali, pastikan tetap di Ngutik Ngulik Politik. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kami akan melanjutkan kembali ini ulikan terkait topik-topik yang sedang menjadi pembahasan dalam pekan ini, dan saya akan melanjutkan diskusi tersebut bersama dengan Bung Mahfud dan juga Mas Icang. Bung Mahfud dan Mas Icang, tadi kan di awal kita sudah membahas terkait dengan OTT KPK. Dan yang menarik lainnya, ini juga menjadi pembahasan dalam pekan ini, yaitu terkait dengan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit, di mana yang intinya di dalam Perpol tersebut ini memungkinkan anggota Polri aktif dapat ditugaskan di 17 kementerian dan lembaga strategis lainnya begitu ya. Dan kemudian ini yang menuai polemik dan juga diskursus kontroversi begitu lantaran dinilai bertentangan dengan putusan MK yang mewajibkan anggota Polri mengundurkan diri terlebih dahulu atau pensiun sebelum menduduki jabatan sipil. Terkait Perpol ini, Bung Mahfud dan juga Mas Icang menuai cukup banyak kritikan seperti itu. Nah, dari ulikan atau dari temuannya Bung Mahfud dan Mas Icang terkait dengan polemik dari Perpol ini seperti apa? Monggo. Jadi kan ini ramai ya di media massa, di media sosial ini mengenai Perpol nomor 10 tahun 2025 ini. Ini kan secara Perpol ini kan mengatur tentang anggota Polri ya, menjabat di luar struktur organisasi. Yang tadi dikatakan Mbak Tia itu ramainya karena ini bertentangan, Mas, dengan putusan MK nomor 114 mengenai pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Undang-Undang Polri itu kan. Jadi konteksnya begini kan, Mas ya. Kita mundur dulu ke belakang. November atau beberapa bulan kemarin kan ada mahasiswa dan seorang advokat itu menggugat lah salah satu poin di Undang-Undang Polri, lebih khususnya itu di pasal 28 ayat 3 yang mengatakan di situ anggota Polri dapat menduduki posisi di luar kepolisian setelah pensiun atau mengundurkan diri. Namun
poin ini mendapat penjelasan Mas. Jadi di penjelasan poin pasal 28 ini di ayat 3, jabatan di luar kepolisian yang dimaksud adalah jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Nah, dalam putusan MK 114 ini, frasa yang tadi disebutkan, frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri ini dihapus, Mas. Jadi secara apa ya, Mas? Jadi MK ini memberikan penegasan lah bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar struktur organisasi atau di luar kepolisian itu setelah mengundurkan diri atau pensiun. Tadi kan, sebenarnya kan tadi kan itu kan penegasan itu kan semacam diskresi dari Kapolri gitu ya. Jadi itu di-cut, dipotong langsung kan. Betul. Jadi ini yang menjadi polemik ya. Yang menjadi perhatian baik itu masyarakat umum maupun para ahli lah gitu kan. Kritik juga muncul nih Mas, gak cuman tadi dari masyarakat yang yang baru-baru inilah. Kan kita tahu ya bahwa ada satu komisi lah. Yang namanya itu kan satu komisi percepatan reformasi kepolisian, yang dimana ini ditugaskan untuk melakukan reformasi lah ya. Atau mencari rekomendasi untuk perbaikan kan. Nah ketuanya ini Pak Jimli Asidki ini juga berkomentar Mas bahwa beliau ini menemukan beberapa kekurangan lah dalam Perpol ini. Beliau tuh mengatakan di dalam Perpol ini di bagian mengingat dan menimbangnya ini tidak mencantumkan putusan MK Mas. Oh berarti masih merujuk ke undang-undang sebelum direvisi. Betul. Jadi tadi satu itu. Kemudian bukan cuman ketuanya nih Mas yang ikut berkomentar, anggotanya juga Pak Mahfud MD ini juga ikut berkomentar nih mengenai Perpol inilah. Gimana Pak Mahfud tuh menganggap bahwa setidaknya ini Perpol melanggar 2 undang-undang Mas. Atau banyak yang bilang ini Perpol membangkangi lah. Insubordinasi. Betul sekali. Ya. Jadi Pak Mahfud nih menilai ada 2 undang-undang yang dilanggar. Tadi yang pertama itu tadi Undang-Undang Polri Mas. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Yang tadi pasal 28, kemudian itu menyalahi Undang-Undang ASN Mas. Berarti kita flashback dulu. Undang-Undang Polri itu berarti menyebutkan bahwa sebenarnya Polri itu bisa asalkan mengundurkan diri atau pensiun. Itu clear di situ ya. Jadi di undang-undang tadi Mas, di Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, khususnya di pasal nomor 19, itu mengatur lah Mas posisi ASN yang diisi oleh TNI maupun anggota Polri Mas. Namun ini juga harus merujuk ke undang-undang masing-masing tadi. Kalau TNI kan undang-undangnya merujuk ke undang-undang TNI. Betul. Yang kemarin sudah direvisi itu kan. Dan memang itu ada ya penempatan TNI aktif di beberapa lembaga itu. Ini 14 atau 16 itu kan. Ya, nah ini dia yang menjadi perhatian Mas. Ketika merujuk kepada undang-undang, sedangkan di undang-undang Polri ini tidak ada Mas daftar kementerian atau lembaga negara seperti yang ada di Undang-Undang TNI. Di Undang-Undang TNI kan udah jelas anggota aktif tuh bisa menjabat di posisi atau di kementerian atau lembaga mana aja nih, sejumlah 14 tadi kan. Namun Mas, di samping itu Kapolri ini nggak ambil pusing lah Mas. Apa kata Pak Kapolri? Jadi ini tuh merupakan tindak lanjut dari putusan MK katanya Mas. Menurut Kapolri ya. Kemudian nggak menutup kemungkinan juga katanya ini akan ditingkatkan Mas. Perpol ini akan ditingkatkan menjadi PP atau peraturan pemerintah. Dan rencananya juga akan masuk ke dalam revisi Undang-Undang Polri. Menurut Kapolri Listio Sigit ya. Jadi semacam ancang-ancang dong berarti ya. Mungkin ya Mas ya. Dan menariknya gini, Bung Mahfud yang itu ya, saya sempat lihat itu wawancara singkat ya, habis sidang kabinet waktu itu ada wartawan yang iseng mungkin ya menanyakan soal itu.
ke Pak Listio Sigit langsung itu. Gimana Pak tentang kemarin perpol yang dianggap membangkang gitu kan? MK gitu kan? Wah itu bisa-bisa aja orang ngomong kayak gitu. Iya, betul. Tapi kata Pak Mahfud, tanya Pak Mahfud aja gitu. Kan ini sebenarnya unik, ajaib dan ironis ya. Iya. Ketuanya sudah ngomong, juga anggotanya juga, beliau juga anggota sendiri juga. Iya, anggota komisi tadi ya, percepatan itu gimana rapatnya? Mereka jadi kan aneh ya. Yeah. Tapi kalau nggak salah Bung juga ada rapat baru-baru aja, mungkin kemarin ya, Pak Jimli mengutarakan sudah ada obrolan dengan Pak Wakapolri ya, bahwa sebenarnya ini itu semacam penegasan akomodasi dari putusan MK. Iya. Dan yang menariknya, ini menarik dan agak politis menurutku ya. Apa tuh Mas? Bahwa lewat Pak Wakapolri, Pak Kapolri itu menyatakan setelah MK ini dijalankan putusan ini, tidak akan lagi ada penugasan baru ke lembaga. Iya. Jadi kayak semacam udah stop di situ aja. Jadi kalau saya lihat ini semacam apa ya Bung ya, kompromi politik mungkin ya, dari Kapolri ke para tim Komite Reformasi Polri ini yang ironisnya memang sedang melakukan kajian untuk reformasi Polri. Yeah. Jadi tadi kalau Bung Mahfud nyebut sebagai pembangkangan, itu saya juga sepakat sih ya. Karena kan ini bukan yang pertama kali, Bung. Betul. Jadi kan ramai ya kemarin kayak apa? Jadi saya mencatat nih Mas nih. Ini bukan gerakan Kapolri yang pertama kali gitu kan. Kita tahu kemarin itu Pak Presiden mencanangkan akan membuat komisi reformasi Polri kan. Namun dalam perkembangannya nih Kapolri gerak cepat duluan. Iya, benar. Dia malah membuat tim transformasi reformasi kepolisian internal itu ya. Internal sebelum komite terbentuk. Betul sekali. Jadi kan ada apa ini? Kapolri melakukan apa ya? Manuver atau gerakan-gerakan di luar itu kan? Iya. Dan lagi-lagi saya membayangkan gitu ya, dalam rapat Komite Reformasi Polri ini anggotanya sendiri melakukan manuver yang mungkin dianggap insubordinasi terhadap kerjaan mereka yang lagi dikerjakan gitu kan. Jadi yang menarik itu tadi ketika ditanya secara spontan oleh wartawan, tapi kan kata Pak Mahfud, tanya Pak Mahfud, dia bilang gitu aja udah. Langsung. Menarik ini, lempar-lemparan bola itu kayaknya mereka ini. Iya, oke lah Bung Mahfud dan juga Mas Icang, sepertinya kita harus next ke topik pembahasan yang lain. Ini juga yang sedang mendapati sorotan adalah Presiden Pak Prabowo Subianto yang meninjau penanganan bencana Sumatera pada 18 Desember yang lalu begitu. Nah, yang saya catat ini terkait dengan fokus arahannya dari Pak Presiden ini terkait dengan percepatan penanganan bencana secara menyeluruh, katanya seperti itu. Dan ini juga khususnya ditugaskan oleh Pak Prabowo begitu terkait dengan pembangunan infrastruktur yang diantaranya adalah pembangunan hunian sementara, kemudian juga ada pembangunan jembatan dan adanya perbaikan jalan di jalur utama guna mengembalikan akses transportasi normal bagi masyarakat. Terkait dengan ini temuan dari Ulikan di topik ini seperti apa Bung Mahfud dan juga Mas Icang, silakan. Ya, ini kan kunjungan keempat ya kalau nggak salah ya Pak Prabowo ke lokasi bencana ya. Oke. Dan kali ini fokusnya di Sumbar ya Bung ya? Iya, ke Sumbar. Mana aja Bung? Sumatera Barat. Ke Kabupaten Agam ya, kemudian Padang Pariaman, juga ke Tanah Datar. Tanah Datar, betul. Itu kan tadi sudah disebut untuk mempercepat ya akselerasi Huntara. Iya, hunian sementara. Iya, sementara itu ada 100, tapi targetnya kan dalam waktu dekat ini ada 44.000 di 3 provinsi itu. Nggak cuma Sumbar ya, untuk Sumut juga Aceh, lalu juga tadi ya meninjau 35 jembatan beli ya Bung ya, jembatan darurat yang dari rangka baja yang portable gitu dah bisa dipasang dengan cepat. Ini setahu saya juga jembatan yang dulu itu dikembangkan ketika perang berlangsung ya, jadi ketika ada jalan terputus bisa langsung dipasang dengan cepat di situ. Tapi yang menarik kan saya sempat ini ya mengikuti gitu Bung ya di media gitu. Dan ini kunjungan keempat kalinya Bung. Tapi memang kalau menurut saya gitu ya, Pak Prabowo mungkin ya sudah saatnya itu lebih mengencangkan koordinasi Bung.
dengan semua aparatur gitu ya. Karena kita sudah memasuki fase-fase yang sudah lewat golden age ya kan. Oke. Dan menurut saya mungkin perlu ya mendengarkan para ahli gitu ya. Tidak hanya kita sekedar menengok lokasi, melihat pengungsian segala macam. Karena saya jadi ingat ini wawancara Ibu Dwi Korita ya, yang kita tahu sempat jadi kepala BMKG. Itu juga beliau ahli dalam geologi dan bencana, bahwa beliau mewanti-wanti Bung Neng Tia, bencana Sumatera kali ini itu beda dengan gempa tsunami Aceh 2004. Oke, kenapa Mas? Karena kalau tsunami Aceh 2004 itu seketika sekali udah gempa, tsunami selesai kan? Iya. Langsung orang mitigasi penanganan dan penanggulangan dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Oke. Tapi kalau yang kali ini itu secara urutan tuh bisa acak. Oke, maksudnya Jadi boleh gini. didalami. Ya. Silakan Mas. Dalam penanganan bencana itu yang paling awal itu kan sebetulnya jauh sebelum bencana ada pencegahan, Iya. ya kan? Ada mitigasi, Oke. ada siap siaga, tanggap darurat, baru rehab dan rekonstruksi itu. Oke. Tapi kali ini di bencana ini itu bisa paralel kejadiannya. Kita tahu ini belum memasuki puncak musim hujan. Oh, oke. Jadi debris yang sudah berlangsung seperti endapan lumpur, ya kan, gelondongan kayu itu masih bisa terliputi banjir lagi. Jadi secara kronologi penanganan ini bisa acak ini. Iya. Beda dengan tsunami Aceh. Gempanya sekali aja, tsunami sekali udah. Rehabilitasi itu berlangsung bisa berseri. Kali ini enggak. Makanya Bu Dwi Korita itu menyarankan kita sudah dalam fase rehab dan rekon pun tetap ada mitigasi yang lain juga. Iya. Misalnya rekayasa cuaca. Karena itu sangat diperlukan sekarang di musim hujan ini, Bung, untuk meredam itu cuaca ekstrim yang mendatang ini. Betul. Karena kita lihat ya beberapa kali saya tuh cek di media itu masih ada banjir susulan Di daerah tersebut. daerah tersebut. Wow. Di Sumbar itu masih ada itu. Jadi jangan kita berhenti udah ini penanganan rehab rekon, tidak. Harus simultan juga. Iya. Harus ada mitigasi lagi, tanggap darurat lagi gitu loh. Karena lagi-lagi diingatkan oleh Dwi Korita tadi itu bahwa ini itu beda karakteristik dengan bencana di Aceh sebelumnya. Jadi harusnya ya kita waspada dan lagi-lagi kita mungkin perlu Bung ya dengerin para ahli gitu ya, para saintis, mereka mau ngomong apa gitu, kita dengerin mereka sekarang. Betul. Nggak cuma di Sumatera loh. Iya. Tiap hari itu kalau kita rajin ngecek BMKG, gempa tuh tiap hari ada sebetulnya. Betul. Ya kan, belum lagi himbauan yang di NTT ya kan. Saya sempat itu melihat wawancara juga dengan ilmuwan BMKG dan BRIN itu. Kan ini kan mau liburan Nataru ya, Iya. akhir tahun. Akhir tahun. Ada semacam himbauan, kalau bisa jangan berlibur ke daerah sini dulu. A, B, C yang agak aman tuh daerah sini. Itu harusnya jadi semacam info yang kita semua udah dapat dengan mudah gitu ya. Harusnya lebih masif disebarkan ya Mas. Betul. Ini mungkin di sini adalah peran Komdigi ya, mungkin yang harusnya lebih maksimal untuk mewartakan ini semua gitu loh. Oke, dan kalau saya mungkin mau menggarisbawahi make sense lah ya, agar untuk penanganan di Sumatera khususnya begitu ya, bahwa kita mendengarkan ahli agar juga proses penanganan di bencana di Sumatera ini juga bisa berjalan dengan cukup baik begitu Mas ya, karena memang di sini yang juga saya catat ini dari Pak Presiden Pak Prabowo juga ini menekankan solidaritas dan juga sinergitas antar instansi begitu dalam percepatan pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam. Dan terkait dengan mitigasi begitu ya, Pak Presiden ini juga menaruh perhatian khusus Mas pada persoalan lingkungan sebagai faktor penting dalam mitigasi bencana di masa depan seperti itu. Jadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mas Icang. Dan sahabat ngutik juga pemirsa Sinfo TV, kami akan melanjutkan ulikan di segmen yang selanjutnya, karena di segmen ini kami harus jeda terlebih dahulu. Bagi sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, ngulik politik. Yeah.
Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, kembali lagi di Ngutik, ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Simpo TV, kami akan melanjutkan ini ulikan-ulikan dari topik yang menjadi sorotan dalam pekan ini. Yang juga saya catat, ini topik yang sedang mendapatkan sorotan adalah aksi pengibaran bendera putih dari warga terdampak bencana di Aceh yang ternyata begitu ya, Mas Icang dan juga Bung Mahfud, mereka begitu mengeluarkan aksi tersebut itu katanya bentuk protes begitu. Dan ini merasa bahwa kondisi di Aceh ini sudah sangat darurat, sedangkan bantuan itu dirasa diterimanya cukup lambat begitu. Nah, sebagian pihak ini juga ada menilai aksi tersebut tuh sebagai peringatan katanya terhadap pemerintah agar penanganan bencana dan penyaluran bantuan ini tidak berlarut-larut. Dan terkait dengan topik ini juga kan cukup banyak pihak-pihak yang sudah berkomentar ya. Seperti itu Bung Mahfud dan juga Mas Icang, silahkan gimana ulikannya terkait ini? Jadi kan kemarin ramai ya Mas ya, tadi disebutkan nama Mbak Tia tuh pengibaran bendera putih, yang dimana kita tahu tuh konotasi pengibaran bendera putih itu menyerah kan? Menyerah. Ya. Terus kan banyak yang bilang ini bahwa keputusasaan lah. Ya. Kemudian nggak cuma itu, Gubernur Acehnya juga turut ikut berkomentar tuh Mas, bahwa ini tuh bukan menyerah katanya, tapi lebih kepada aksi solidaritas katanya kan, aksi solidaritas. Kemudian untuk mencari perhatian gitu kan, bahwa di Aceh juga perlu perhatian yang lebih lah, karena mungkin masyarakat di sana merasa bahwa penanganan di sana kurang. Yang kemudian ini juga menarik perhatian dari Mendagri ya Mas ya. Sudah berkomentar ya? Sudah berkomentar, Pak Tito turut meminta maaf katanya. Jadi beliau itu meminta maaf lah sekiranya kalau misalkan penanganan di sana kurang maksimal, kemudian juga mungkin karena terkendala medan yang berat dan satu lain hal. Namun di satu sisi ini menarik Mas, karena dari 3 provinsi yang terdampak ini, Aceh tuh cukup menarik perhatian lah ya Mas ya, di sosial media cukup bersuara lah gitu kan, dibanding dengan 2 provinsi lainnya. 2 provinsi yang lainnya. Karena kan bukan hanya bendera putih ya Mas ya. Itu kita ketahui juga bahwa dikabarkan pemerintah Aceh juga menyurati PBB katanya Mas ya. PBB itu ya. Jadi memang itu menarik sih. Maksudnya kan kita baca di media gitu pemerintah Pemprov ya kalau nggak salah, menyurati PBB atas ketidakmampuan dalam bencana ini kan. Iya betul. Tapi kan ternyata itu kan bukan langsung ke Swiss atau New York ya. Betul. Perwakilan yang ada di Indonesia, UNICEF dan UNDP di Jakarta ya. Iya betul. Tapi juga menariknya kalau dari Pak Mualim sendiri menyatakan belum tahu waktu itu. Iya. Kan. Tapi ya ternyata sudah dibalas dan memang masih normatif ya. Masih memantau gitu kan. Tapi juga yang menarik juga sebetulnya kan ini Bung, ada dinamika juga di masyarakat sipil ya. Kalau tadi kan Pak Mualim itu bilang bukan menyerah, tapi solidaritas dan mungkin untuk perhatian gitu ya. Saya sempat catat itu beberapa komentar warga dan ini Bung dari organisasi setempat. Memang ini jadi satu katanya, satu emosi diwakili oleh simbol bendera itu. Ada rasa marah juga, frustrasi juga, ya kan? Juga harapan juga Bung, dan dari masyarakat itu menuntut lah mungkin ya. Kita tahu lah ya, dalam semacam situasi ini tuh perlu sense of crisis ya. Betul. Kita nggak bisa lagi berlaku seperti situasi normal gitu Bung. Makanya kalau menurut hemat pribadi saya gitu ya Neng Tia ya, ini bukan saatnya lagi kita saling menghilangkan peran satu sama lain gitu Bung. Karena kan saya sempat lihat itu ada preskon gitu ya. Waktu itu Pak Kasat, Pak Maruli Simanjuntak, mungkin lah beliau ini sebagai seorang komandan gitu ya, hendak membela anak buahnya. Bahwa anggota kami sudah 24 jam bekerja keras, kena hujan tiap hari, tapi masih dibilang lamban katanya.
Kalau menurutku sih itu dua hal yang berbeda, Bung ya. Betul. Yang pertama beliau katakan itu, saya percaya kok itu kok, bahwa memang TNI Polri gitu ya, itu bekerja sekeras mungkin. Tapi kan kita tahu ini skalanya luar biasa masif sekali, dan mungkin saya pribadi tuh bisa ya mengatakan mungkin ini bencana terbesar Indonesia modern. Ya kan, dari skala korban memang tidak sebanyak tsunami Aceh 2004, namun dari skala wilayah Segala kerusakan ya. Perusakan ini paling luar biasa, Bung. Ya kan? Jadi ketika kalaupun ya 24 jam bekerja gitu ya, TNI, aparat, Pemda, BNPB semuanya, bisa jadi memang belum mengcover semua, Bung. Ya. Tadi Pak Tito sudah meminta maaf gitu ya. Itu menurutku gestur yang make sense gitu ya, dan menunjukkan bahwa memang kita punya keterbatasan gitulah ya. Cuman ya memang bendera putih ini kalau saya pribadi nganggap sebagai apa ya, semacam warning sign aja bahwa memang sebagian warga perlu perhatian lebih gitu loh. Itu aja mungkin ya yang harus kita perhatikan gitu. Dan harus kita akui lagi-lagi semua pemerintah itu punya limit. Nggak cuma Indonesia kok. Dulu Amerika itu waktu badai Katrina tahun 2006, Presiden Bush tuh dicaci maki tiap hari. Negara superpower Amerika aja dianggap lalai waktu itu di New Orleans waktu itu kan. PM Thailand juga, Bung, minta maaf ya kan. Sudah gagal menangani gitu kan. Lagi-lagi kita butuh kerendahan hatian lah ya mungkin dari pemerintah untuk mengakui limit-limitnya itu gitu loh. Oke. Mas Icang dan juga Bung Mahfud, ini ada yang menarik yang juga saya catat begitu ya, terkait dengan penyaluran bencana, namun ini dari luar negeri, Mas. Jadi adanya penolakan begitu bantuan dari Uni Emirat Arab ya, begitu. Nah itu gimana ulekannya, Mas Icang terkait ini? Itu kan sempat rame ya. Iya. Bahkan kalau kita ingat sebelumnya juga ada tuh, Bung, Pak Tito di sebuah podcast ya. Menyatakan tentang bantuan luar negeri ya dari Malaysia yang berupa alat kesehatan ya, tidak sampai 1 M, itu nggak seberapa katanya dibanding apa yang sudah dilakukan pemerintah. Aduh, itu responnya Malaysia pasti. Oh iya, rame itu. Jadi nggak cuma netizen, tapi juga sudah komentar itu ex-Menlu-nya Malaysia. Gimana, Mas? Kita dianggap lebih kurangnya gitu ya, kurang beradab katanya. Menolak pemberian. Betul, itu kan sekitar 60.000 US dollar ya nilainya gitu ya. Kata beliau, ex-Menlu ini, bahkan kalaupun itu cuma 60 ringgit, harusnya berterima kasih katanya. Bukan malah itu nggak seberapa, kayak meremehkan gitu ya. Betul. Malah beliau itu sempat mengatakan dulu zaman Pak Harto itu kalau kita ada kesulitan di sini gitu ya, ada bantuan itu diterima dengan senyum katanya. Dikomparasi ya sama zamannya Pak Soeharto. Dan sekarang ada kejadian yang di Medan ya. Wali Kota Medan itu sudah ya menolak gitu ya bantuan bukan dari negara sebetulnya. Itu dari Red Crescent atau Bulan Sabit Merah. Apa itu, Mas? Ya semacam Palang Merah. Jadi organisasi internasional, dan akhirnya ini udah ada solusinya. Diserahkan ke Muhammadiyah Medical Center, Bu. Yang sempat ditolak sama Wali Kota Medan itu. Nggak cuma beras ya, ada 30 ton beras, 300 paket sembako, peralatan bayi, dan juga peralatan sholat. Kan nggak mungkin ya udah nyampe di dibalikin lokasi lagi. dipulangkan ke sana. Itu secara etika pun nggak masuk gitu, ya. Betul. Akhirnya sudah disalurkan lewat Muhammadiyah Center itu ke korban terdampak di Kota Medan yang kena longsor banjir itu. Mas, tapi kemudian yang juga saya pengen tahu terkait dengan, kita balik lagi nih ya, yang topik dari Pak Tito begitu. Kan itu juga Pak Tito rasanya begitu sudah memberikan statement, Mas, terkait dengan blundernya dari podcast itu, gimana tuh, Mas? Sudah klarifikasi juga, Bung. Tadi kan sempat klarifikasi soal bendera putih. Soal itu juga bahwa intinya memang itu di podcast beliau itu nggak bermaksud seperti itu. Memang yang beredar kan memang tangkapan video yang berapa detik itu kan, bahwa beliau itu tidak ada maksud untuk meremehkan bantuan. Tapi jikalau itu yang ketangkep seperti itu kesannya, beliau meminta maaf katanya. Jadi memang ya mungkin kalau saya belum nonton utuh terus terang gitu ya. Tapi saya yakin sih kalau nonton utuh mungkin akan beda kesannya gitu ya. Betul. Tapi ya kita tahu kita hidup di era impresi atau kesan sekilas gitu ya. Jadi ya harus dimaklumi bahwa netizen akan menangkap yang mungkin lain. Makanya di konteks sekarang lagi nggak normal ini, tahan diri dulu deh.
untuk ngomong yang agak aneh-aneh gitu. Betul Mas. Kalau paling aman nggak usah ngomong apapun gitu loh. Kerja aja udah. Iya. Meskipun udah ya akhirnya tapi udah minta maaf ya bahwa ini memang sebuah maksud yang tidak tersampaikan dengan seharusnya gitu loh. Iya, sama ini kali Mas ya, saya jadi ingin mengkaitkan ke topik yang lain terkait dengan sikap yang jangan aneh-aneh. Ini lagi ada yang rame, ini lagi ada yang viral dari Kepala Badan Gizi Nasional. Pak Dadan, betul sekali. Mungkin kalau misalnya kita bilang aneh, sebetulnya enggak ya Mas ya. Nah itu dia dari komentarnya netizen aja sih yang bilang kalau misalnya sikap beliau ini saat main golf. Padahal kalau misalnya yang kita tahu Pak Dadan sendiri sudah klarifikasi bahwa itu juga dalam bentuk charity, penggalangan dana. Penggalangan dana untuk bencana. Tapi dikomparasi dengan sikapnya Pak Presiden yang meninjau bencana begitu. Tapi kok ini tapi kok ini malah asik main golf gitu. Nah, terkait ini Bung Mahfud dan juga Mas Icang silakan ulikannya. Ya kalau tadi saya mengutip pernyataannya Mas Icang, kita tuh hidup di dalam era apa namanya? Tidak normal. Impresi ya. Impresi di mana apa yang muncul dalam visual sosial media itu yang paling pertama ditangkap gitu kan. Iya, apalagi mungkin sosial media juga kan nyarinya FYP ya. Pasti. Kita kan attention span kita itu kan hitungan detik aja gitu. Nggak mungkin orang baca artikel yang panjang-panjang. Nggak mungkin orang itu punya waktu untuk nyari substansi gitu loh. Betul. Padahal apa yang dilakukan oleh Pak Dadan itu cukup mulia ya. Tidak salah. Tidak salah, cukup mulia. Kemudian berhasil menggalang dana 450 juta. Yang kemudian disalurkan ke beberapa titik bencana untuk para korban ya yang di sana. Jadi mungkin karena kita memiliki pandangan atau masyarakat tentang Kepala Gizi Nasional gitu kan, yang kita tahu lah selama ini memiliki catatan-catatan khusus ya Mas ya. Jadi orang terasosiasi dengan hal-hal yang negatif itu gitu. Betul. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Dadan mungkin kita menganggapnya itu kurang baik, padahal belum tentu ya. Dan mungkin juga satu sih mungkin yang boleh saya kritik ya. Apa itu Mas? Jangan golf lah mungkin ya. Betul. Itu kan identik dengan kemewahan ya. Mungkin apa kayak yang lebih humble, main congklak gitu apa-apa gitu. Tapi kan Pak Dadan ini kan beralasan bahwa di situ sebagai ketua dewannya Mas. Betul. Tapi ya itu lagi-lagi kepekaan kita diuji lah dalam situasi normal seperti ini ya. Lagi-lagi dipikirkan ulang lah ya. Kalau mau melakukan suatu hal meskipun niatnya baik pastinya kan. Karena kan tadi kalau tadi merujuk ke asosiasi dengan kejadian sebelumnya, kita tahu lah ya banyak hal-hal yang memang mungkin disorot oleh publik soal MBG, BGN. Karena kalau kita komparasi dengan Bu Megawati misalnya, kemarin kan juga menggalang dana ya. Kan hal yang serupa dengan nyanyi dan joget-joget itu kan. Iya betul. Yang disawer Rano Karno sama Pak Pramono Anung sekian miliar itu ya kalau nggak salah. Karena mungkin publik nggak ada ingatan khusus soal Bu Megawati dalam waktu terakhir ini. Jadi nggak ada tuh suara-suara sumbang gitu loh. Benar. Ya kan. Jadi lagi-lagi ini memang juga momentum Bung. Asosiasi publik ini sangat kuat. Jangan sampai lah ya meskipun niatnya baik tapi dengan cara yang mungkin kurang pas. Jadi dianggap sumbang oleh masyarakat gitu loh. Oke, MBG lagi ngomongin Pak Dadan, BGN ini saya jadi inget MBG. Boleh lah ya Mas ya untuk sedikit menutup nih Mas, karena di MBG ini tuh ada sebuah aksi begitu yang katanya petugas dari SPPG itu bolehlah memakai semacam kostum superhero lah gitu. Supaya anak-anak jadi tertarik untuk mengkonsumsi MBG. Pak Dadan bukan? Wakilnya ya. Wakil BGN. Wakil BGN. BGN. Ibu itu kan? Ibu Nanik Deang ya. Nah, kalau dari cermatannya Mas Icang sama Bung Mahfud tipis aja di topik ini. Seraya kita juga akan menutup episode ini, gimana Bung Mahfud, Mas Icang? Mungkin ini niatnya baik ya untuk menghibur anak-anak sekaligus menghibur ya gitu kan. Cuman jangan lupa di lain cangkangnya itu harus juga diperbaiki perbenahan di dalam regulasi MBG-nya itu, dapur gitu kan maupun gizinya gitu kan. Ini makan bergizi gratis ya judulnya. Kemudian yang harus concernnya itu kan harusnya
makanannya, Mas. Betul. Bukan apa ya, bukan distribusinya, Gimmick-gimmicknya, bukan gimmick-gimmicknya. Gimmick itu kan itu termasuk menurutku ya itu gimmick di level surface aja, di Iya. permukaan aja. Iya. Yang lebih penting kan yaitu apa ya makan bergizi gratisnya itu dilakukan dengan baik atau enggak, Tuh. aman atau enggak, sehat atau enggak. Iya. Udah itu paling penting dulu gitu loh. Itu ya. Jangan-jangan nanti setelah ini apa kostum Sailor Moon, kostum apa lagi Gundam kita nggak tahu kan? Iya. Mungkin kostum-kostum superhero yang lain. Tapi setuju sih Mas, yang memang perlu diperbaiki memang dari kualitas Tata kelolanya paling penting kan. itu Iya, ya. iya. Tapi idenya kreatif lah ya, bisa lah. Patut kita apresiasi lah ya. Apresiasi kita bisa ya. Oke, Mas Ican dan juga Bung Mahfud, terima kasih atas ulikannya di episode kali ini. Padat gitu, banyak sekali ini juga topik yang dalam sepekan ini ternyata mendapatkan cukup banyak sorotan begitu ya. Dan sahabat ketik juga pemirsa Sinva TV, terima kasih telah menonton tayangan ini, dan juga saya ingin mengingatkan bagi Anda sekalian yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami bisa langsung saja kunjungi kami di YouTube kami dan juga berbagai sosial media kami, yaitu Skala Survei Indonesia SSI Official. Dan akhir kata kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngetik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh iya. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.